Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Semangat belajar pagi hari ini ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Datang ke sini izin sama suami atau istrinya? Izin. Semoga semuanya yang datang ke sini yang izin semuanya berkah ya, rumah tangganya baik-baik aja ya. Amin, bahagia semuanya ya. Amin. Karena mungkin di luar sana masih banyak juga yang mengalami rumah tangganya bisa dibilang berantakan. Kurang baik-baik saja. Atau mungkin, nauzubillah min dzalik, hancur rumah tangganya. Ya Allah. Kenapa bisa hancur kira-kira? Apa? Atau hanya karena orang ketiga aja? Enggak juga ya. Makanya pagi ini kita bahas ya jamaah ya. Tema kita adalah yuk sama-sama kita jaga rumah tangga agar tidak hancur. Tepuk tangannya untuk kita semangat lagi supaya rumah tangganya bisa kita jaga. Kita belajar pagi hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan nih, mau lihat tayangan nggak? Mau ya, yang di rumah juga mau ya. Menjaga rumah tangga itu harus bisa kerjasama yang baik. Kita lihat tayangannya, silakan. Nauzubillah min dzalik, kadang-kadang hal-hal kayak gitu kecil aja bisa ngerusak rumah tangga ya. Dan pastinya ya Bib ya, yang paling utama Bib, dalam hal merusak rumah tangga pasti kan ada godaan setan gitu ya Bib ya. Nah caranya gimana? Jamaah juga pasti pengen tahu nih. Cara setan tuh merusak rumah tangga tuh gimana Bib? Walaupun perlahan, sedikit-sedikit gak ketahuan sama kita tanpa sadari tapi bisa berantakan semuanya. Mohon silakan Habib Usman, silakan. Ya, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ingat, setan itu merusak rumah tangga kita yang pertama dengan egonya, emosionalnya, sombongnya, pengen ngaturnya, pengen berkuasa di rumah. Pengen apa lagi? Biasa ibu-ibu yang lebih tahu nih. Hah? Nah itulah, intinya apa? Intinya setan itu mengganggu, membisikkan terhadap manusia tersebut untuk melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhai. Membuat kurang ajar sama suaminya, terjadi sebuah permusuhan, atau suami kasar terhadap istrinya, menciptakan rumah tangga yang tidak baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ingat, gangguan bukan hanya dari syaitan, tapi pun dari manusia juga ada. Yang berusaha untuk menghasut, yang berusaha untuk membisikkan, berusaha untuk melakukan perbuatan yang Allah enggak ridhoi sehingga rumah tangganya tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, kuatkanlah iman, Islam dan takwa kita. Salatlah yang benar, ibadahlah yang baik. Sehingga Allah jaga lisan kita, Allah jaga perbuatan kita. Hadirlah ke majelis taklim untuk memperkuat apa? Memperkuat bahwasanya oh ini nggak boleh. Oh ini yang diperbolehkan. Mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan, kita memahami. Oleh karena itu, ayo Bu, bapak-bapak juga semuanya. Jadikanlah rumah tangga kita ini rumah tangga contoh bagi anak-anak kita. Rumah tangga yang baik, perkataan yang baik, sama suami berbuat baik, kalimat baik. Jadi baiknya tuh banyak tuh. Berbuat baik, berkalimat baik, berkata-kata baik, bertingkah laku baik, menghormati, saling-saling. Bukan hanya istri, tapi suami juga wajib berkata-kata yang baik, nggak boleh kasar,
nggak boleh emosional, Ya. nggak boleh dia memaki. Jadi saling kasih yang terbaik ya Bib ya. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangannya dong. Ini baru pertama ya. Insya Allah semoga semua ini bisa berjalan lancar ketika kita sudah banyak belajar seperti yang Habib bilang ya. Menambah keimanan kita juga ya. Ada tayangan lagi nih jamaah. Selingkuh rasa menggo. Kita lihat tayangannya, silakan. Juga banyak hal yang terjadi di luar sana Ustadz. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga gitu. Akhirnya ketika salah satu ada yang terkena orang ketiga, yang satu berusaha mempertahankan diri. Tapi kan ngerasa nggak mampu ya, karena rumah tangga kan harus ada saling silang gitu ya. Saling memberi gitu ya. Kalau salah satunya mempertahankan diri emang bisa. Wah, Terus gimana caranya kalau ada orang ketiga juga? Yang satu doang yang kecintaan gitu ya. Iya, silakan Ustadz Jem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma arhamna bil Quran, bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk takut tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia, yakni manusia yang awalnya satu menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat dan berkembang biak. Subhanallah. Maka ayat ini juga berkaitan dengan pernikahan. Tapi yang kita mau bahas, bagaimana jikalau ada sebuah pernikahan ternyata hadirlah seseorang yang tidak diharapkan dalam hidup pernikahan tersebut. Hadir seseorang orang ketiga, atau mungkin berawal dari bukan godaan orang ketiga, tapi memang berawal karena sudah luntur cintanya. Apakah pernah terjadi di masa Nabi SAW? Ada seorang bernama Jamilah, ada seorang bernama Habibah, ada seorang bernama Barirah. Mereka semua ini datang kepada Nabi SAW untuk meminta agar dipisahkan dengan suaminya. Subhanallah. Ditanya, apa alasan syar'inya? Dia bilang, saya udah tidak cinta lagi. Dan saya udah tidak butuh lagi sama dia. Subhanallah. Kata Nabi, benar seperti itu. Lalu dibujuk sama Nabi, dibujuk. Kata Barirah, apakah ini wajib ya Rasulullah? Kata Nabi, ya saya cuma membantu suamimu supaya kalian bisa bersama lagi. Supaya tidak ada orang ketiga. Tapi saya tidak bisa lagi bersamanya. Karena saya sama dia pun pikiran saya kepada orang ketiga. Akhirnya dia dipisahkan oleh Nabi SAW dengan syarat mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Jadi masalah-masalah seperti ini memang mengganggu kehidupan rumah tangga itu. Tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Saling semangat menjaga kesetiaan ya. Ya Allah. Jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih tema kita masih sama kok. Yuk sama-sama kita jaga rumah tangga agar tidak hancur. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.